Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan di Persekutuan Komisi Wanita Ester dengan tema Menjadi Satu Daging. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita belum merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita boleh bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan tetap memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan memberikan kami keluarga, Tuhan tetap memberikan kami kebersamaan di dalam keluarga kami masing-masing. Bersama-sama kami akan merenungkan satu tema, menjadi satu daging. Biar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini boleh sungguh-sungguh semakin memperkuat komitmen kami di dalam keluarga kami, di dalam hidup pernikahan kami. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Teks firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 24 sampai dengan 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dalam kitab Kejadian pasal 2, Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Dan Tuhan melihat manusia pertama itu tidak baik kalau seorang diri saja. Sehingga Tuhan menjadikan perempuan sebagai penolong baginya yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa. Tuhan ciptakan dua manusia yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Berbeda jenis kelamin, berbeda emosi, perasaan, dan logikanya. Namun secara konseptual, bahwa pria dan wanita diciptakan setara sebagai gambar Allah. Dua manusia yang Tuhan ciptakan itu, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka yang berbeda itu dipersatukan oleh Tuhan yang kita sebut sebagai ikatan pernikahan. Jadi sejak awal sang perancang, sang pencipta pernikahan dari satu laki-laki dan satu perempuan adalah Allah sendiri. Mereka dua manusia berbeda, namun mereka setara sebagai gambar Allah. Allah tidak membentuk pernikahan dengan manusia yang berbeda dengan gambar Allah. Atau Allah tidak membentuk pernikahan dengan manusia yang sama atau sejenis. Karena Allah memiliki rancangan yang unik dan indah dalam sebuah pernikahan. Ada suatu kata bijak yang mungkin dapat kita renungkan bersama-sama. Pernikahan yang indah itu dibangun di atas persamaan sekaligus juga perbedaan. Karena dalam pernikahan ada hal yang mesti selaras dan adalah hal yang mesti berbeda untuk saling melengkapi. Menikah, sejatinya kita menikah bukan karena hanya aku cinta kamu, kamu cinta aku. Namun lebih dari itu, menikah adalah bagaimana kamu dan aku mampu menyatukan visi dan misi dari Tuhan di dalam hidup pernikahan. Pernikahan dalam perspektif iman Kristiani bukan sekedar penetapan secara legitimatif hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah mengakhiri masa lajangnya melalui sebuah prosesi dan ritual suci secara gerejawi. Pernikahan bukan sekedar peristiwa penetapan secara legitimatif oleh negara di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan diikat oleh kewajiban-kewajiban satu sama lain. Pernikahan Kristen adalah sebuah perjanjian yang mengikat atau covenant. Artinya tidak dapat dibatalkan. Tidak ada pilihan bercerai apapun alasannya. Pemegang perjanjian itu ada 3 pihak, suami, istri, dan Tuhan.
Karena itu pernikahan di dalam perspektif iman Kristen adalah karya Allah, karena dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi Tuhanlah dan bukan manusia yang menguduskan pernikahan dan memberkati pernikahan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri menyatakan bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Maka Allah sendiri hendak melengkapi penciptanya itu dengan mempersatukan laki-laki dan perempuan. Allah sendiri yang menciptakan makhluk yang merupakan pasangan sempurna untuk laki-laki, yaitu seorang istri. Pernikahan adalah karya Allah, karena Ia sendiri yang mengambil peran sebagai Bapa yang pertama yang mengantarkan pengantin perempuan. Di dalam Kejadian 2 ayat 22 firman Tuhan berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan Allah tidak menyuruh Adam mencari perempuan itu, namun Ia, yaitu Tuhan, yang membawanya kepada Adam. Jadi jelas bahwa Tuhanlah yang menetapkan pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan dan bukan manusia. Karena persatuan yang indah antara seorang laki-laki dan istrinya lahir dari isi hati Tuhan sendiri yang penuh dengan cinta kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernikahan adalah rancangan Allah. Pernikahan adalah karya Allah. Karena dialah yang membawa seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Allah lah yang menciptakan pernikahan. Pernikahan adalah hubungan yang dikuduskan dan diberkati agar laki-laki dan perempuan saling melekatkan dan menyatukan diri satu sama lain. Dalam pernikahan jelas ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mengikat janji, saling melekatkan diri dan saling menyatukan diri satu sama lain. Satu laki-laki dan satu perempuan. Ketika berikrar hidup bersama, maka dimulailah proses bersinergikan dua perbedaan. Ada dua kepala, ada dua karakter, ada dua sifat, ada dua keinginan, dua kebiasaan, dua keluarga besar, dua masa lalu, dan dua lainnya. Namun pernikahan dua ini harus bersatu. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks Kejadian 2 ayat 24 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki yang telah menikah akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Apa artinya? Ketika seorang laki-laki mengambil keputusan untuk menikah dengan perempuan pilihannya, artinya dia harus mulai belajar kehidupan yang mandiri karena dia adalah seorang kepala dari seorang istri. Kata meninggalkan di sini artinya dia melonggarkan ikatan dengan ayahnya dan ibunya. Dia meninggalkan ketergantungan atas ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan perempuan pilihannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kata bijak dari Jules Netherhood yang menyatakan bahwa hal yang dipahami seorang laki-laki tentang pernikahan adalah bahwa pernikahan itu mengubah segalanya bagi mereka. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bahwa ia harus menjalani transisi dari satu cara hidup ke cara hidup yang sama sekali berbeda. Bahwa ia harus menjalani transisi dari satu cara hidup ke cara hidup yang sama sekali berbeda. Seorang laki-laki mungkin memiliki berbagai kegiatan. Teman yang berkontribusi pada kehidupan sebelum dia menikah. Seorang laki-laki mungkin memiliki berbagai kegiatan. Teman yang berkontribusi pada kehidupan sebelum dia menikah. Dia mungkin memiliki tempat yang biasa dia kunjungi setiap minggu. Tapi pernikahan mengubah segalanya bagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang telah menikah seharusnya menyadari
bahwa kewajiban pertamanya adalah terhadap istri dan pernikahannya. Jika dia tidak menyadari hal ini, pernikahan itu mungkin akan menemui banyak kesulitan. Meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya adalah hal yang sangat penting di dalam pernikahan. Namun itu tidak berarti bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh dekat dengan orang tua mereka. Sebaliknya, pasangan yang sudah menikah dan orang tua mereka tetap harus dekat. Tapi kedekatan antara orang tua dan anak-anak yang sudah menikah tidak diartikan orang tua selalu turut campur tangan dalam urusan pernikahan anak-anak mereka. Jika pernikahan ingin berhasil, maka ikatan antara suami dan istri harus lebih kuat daripada ikatan dengan orang tua atau anak-anak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya hal penting untuk diperhatikan dalam pernikahan Kristen selain seorang laki-laki itu meninggalkan ayahnya dan ibunya, dia bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Apa yang dimaksud dengan satu daging? Bahasa Ibrani untuk satu daging adalah lebasar echad. Kata echad bisa berarti satu atau bersatu, atau dua atau lebih dalam satu. Basar bisa berarti daging atau seluruh tubuh atau orang. Dalam arti yang paling sederhana, lebasar echad berarti bersatu secara seksual. Karena itu ayat 24 dapat diterjemahkan. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu, melekat pada istrinya. Dan mereka menjadi bersatu secara seksual. Ringkasnya, satu daging berarti melakukan hubungan seksual dan menikmati persekutuan sebagai echad atau kesatuan pada tingkat spiritual. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang bersatu menjadi satu daging. Penyatuan keduanya adalah penyatuan seumur hidup yang melibatkan ikatan psikologis, sosial, dan juga spiritual. Ketika kita memasuki kehidupan pernikahan, tidak ada pintu belakang yang dapat kita lewati. Karena proses menjadi satu daging antara laki-laki dan perempuan adalah proses seumur hidup, sampai kematian memisahkan. Dalam pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menjadi satu daging, mereka dipersatukan secara seksual, bukan hanya sebagai persahabatan atau kemitraan individu yang berbeda. Tuhan merancang pernikahan sebagai penyatuan antara manusia, bukan penyatuan manusia dengan binatang. Tuhan merancang pernikahan sebagai penyatuan laki-laki dengan perempuan, bukan penyatuan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tuhan merancang pernikahan sebagai penyatuan satu laki-laki dan satu perempuan, bukan penyatuan dengan banyak pasangan. Realitas satu daging dari pernikahan artinya Tuhan merancang pernikahan sebagai penyatuan sumber hidup antara pria dan wanita, bukan sebagai hubungan sekali pakai. Perceraian memutarbalikkan pola keabadian Tuhan. Pencipta pernikahan, yaitu Tuhan, tidak mengizinkan kita untuk meninggalkan pernikahan kita kapanpun untuk alasan apapun. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses menjadi satu daging antara laki-laki dan perempuan adalah proses seumur hidup. Ini bukan suatu hal yang mudah. Satu daging dalam pernikahan adalah penyatuan antara pria dan wanita, di mana masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Satu dalam keyakinan, satu dalam kasih sayang, satu dalam tujuan, satu dalam minat, satu dalam pengabdian kepada Tuhan, dan satu dalam tubuh. Satu daging sekali lagi adalah komitmen total untuk keintiman di dalam semua kehidupan bersama yang dilambangkan dengan persatuan seksual satu daging. Manusia tidak bisa langsung berhenti jadi egois. Kita masih terus belajar untuk memahami satu sama lain sampai saat ini. Dan jangan pernah berhenti berjuang untuk saling mengerti. Dalam semua perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan pernikahan, biarlah kita masing-masing tetap bisa menerima, mengasihi,
berkomitmen untuk terus berproses menjadi satu daging sampai maut memisahkan. Pasangan kita adalah pelengkap hidup kita, penolong hidup kita, rekan kita untuk memenuhi panggilan kita di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Dia. Maka bersyukurlah atas Dia. Karena yang satu itu sebenarnya ada dua, tapi yang berdua ini sekarang sudah jadi satu. Tetaplah setia dan teruslah mengasihi. Amin.